Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya raksasa teknologi kayak Google bisa memproses informasi yang sebegitu masifnya tanpa bikin sistem mereka hancur berantakan? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya, arsitektur data center hybrid milik Google. Yuk, langsung aja kita mulai. Miliaran. Ya, miliaran. Dan ini bukan total dalam setahun, sebulan, atau bahkan sehari. Dari dokumen yang kita analisis, Google itu memproses miliaran permintaan dari seluruh dunia setiap detiknya. Gila kan? Setiap detik loh, skalanya bener-bener di luar nalar. Buat nanganin beban semasif ini, kita nggak bisa cuma pakai komputer gede biasa. Kita butuh sebuah mahakarya arsitektur sistem. Terus, dari mana aja sih miliaran permintaan ini datang? Coba bayangin ekosistem raksasa yang jalan barengan. Ada Google Search, YouTube, Gmail, Maps, sampai Google Cloud AI. Masing-masing layanan ini aja udah raksasa kan? Terus apa syarat mutlak biar semuanya tetap nyala? Sistemnya itu harus punya performa tinggi, respons ekstra cepat, skalabilitas global, dan yang nggak kalah penting, toleransi kesalahan atau fault tolerance. Artinya, mau ada berapa juta orang yang lagi nyari resep masakan sambil streaming video di waktu yang sama, layanannya nggak boleh lemot, apalagi sampai down. Oke, masuk ke bagian 1, titik kritis sistem dan kelemahan shared memory. Jadi gini, di masa awal pengembangan data center, para insinyur nyoba pakai pendekatan arsitektur shared memory. Awalnya sih masuk akal, tapi sepertinya dijelaskan di dokumen kita, pendekatan ini ternyata malah jadi semacam tokoh antagonis di cerita mereka. Sistem ini nabrak tembok buntu yang lumayan fatal. Coba kita lihat kurva degradasi ini buat ngerti gimana sistemnya bisa kolaps seiring nambahnya beban. Di tahap pertama, pakai 4 prosesor, aman, sistem tetap ngebut. Tapi, begitu kita naik ke 64 prosesor di tahap kedua, masalah mulai muncul nih. Bayangin ini kayak jalan raya. Semua prosesor nyoba masuk ke satu memori yang sama. Memori busnya jadi penuh sesak. Persis kayak macet parah di gerbang tol gara-gara semua mobil mau lewat pintu yang sama. Nah, di tahap ketiga, pas nyampe 512 prosesor, boom, sistem kelebihan beban sepenuhnya. Mereka jadi saling tunggu antrian buat ngakses memori, dan performanya malah anjlok drastis. Fenomena inilah yang kita sebut sebagai contention. Terus mikir dong, kalau shared memory ada batasnya, kenapa nggak ganti aja ke distributed memory, yang setiap prosesornya punya memori sendiri? Nah, disinilah letak dilemanya. Di sisi kiri, shared memory itu mahal banget, dan ujung-ujungnya bottleneck kalau prosesornya ribuan. Tapi di sisi kanan, distributed memory juga punya PR sendiri. Karena tiap mesinnya terpisah, mereka harus ngobrol lewat jaringan. Dan kita tahu, komunikasi jaringan itu lebih lambat, latensinya tinggi, dan overhead pengiriman pesannya gede banget. Ibaratnya pilih kiri macet, pilih kanan lambat. Jadi solusinya gimana dong? Masuk ke bagian 2, solusi paralel hybrid, sebuah kompromi strategis. Disinilah kejeniusan desain Google bersinar. Alih-alih milih salah satu dan pusing sendiri, Google bikin kompromi strategis yang brilian banget. Arsitektur paralel hybrid. Mereka ngegabungin kecepatan pemrosesan lokal dari shared memory dengan kemampuan perluasan global dari distributed memory. Perhatiin deh gimana sistem dua level ini kerja. Di level 1, mereka pakai shared memory. Jadi, di dalam satu server fisik ada banyak inti prosesor yang berbagi satu memori lokal. Komunikasi di level ini kilat banget, super cepat buat tugas-tugas pemrosesan lokal. Terus, kita naik ke level 2, distributed memory. Server-server yang udah super cepet tadi disambungin satu sama lain jadi satu klaster besar lewat jaringan. Ini dia yang ngasih Google skalabilitas global. Inti dari semuanya adalah kecepatan luar biasa di level mikro dan skalabilitas tanpa batas di level makro. Sekarang, mari kita bawa teori arsitektur ini ke dunia nyata. Coba bayangin, Anda lagi duduk di depan laptop, buka Google, terus ngetik kata kunci, parallel computing, dan pencet enter. Pernah kepikiran nggak apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar dalam sepersekian detik sebelum hasil pencariannya muncul? Begitu Anda mencet enter, sistem hybrid tadi langsung meledak dalam semacam simfoni paralelisme. Sistem pakai yang namanya data parallelism. Indeks pencarian Google yang super raksasa itu dipecah dan dikerjain oleh banyak node server sekaligus buat nyari kecocokan. Dan di saat yang persis bersamaan, task parallelism juga jalan. Berbagai layanan beroperasi serentak. Ada server yang ngurusin ranking, ada yang sibuk ngefilter konten spam, ada yang milihin iklan yang relevan, sampai AI yang ngasih rekomendasi. Semuanya jalan bareng secara independen, terus hasilnya digabungin dan ditampilin ke layar Anda cuma dalam sekejap mata. Keren kan?
Lanjut ke bagian 3, ketahanan global menjaga uptime layanan. Pastinya, ngejalanin orkestra segede ini bawa tantangan yang, ya, nggak kalah nyeremin. Di skala global, hal-hal buruk itu pasti terjadi. Jaringan bakal ngalamin latensi, sinkronisasi database bisa berantakan, dan yang namanya hardware fisik, ya pasti ada aja yang rusak atau bahkan terbakar setiap harinya. Terus, gimana caranya Google bisa tetap jalan terus tanpa downtime? Ini dia 4 senjata rahasia mereka buat survive dari kegagalan. Pertama, Google File System atau GFS. Di sini, data nggak pernah disimpan cuma di satu tempat, melainkan direplikasi ke banyak node. Kedua, load balancing otomatis. Jadi, kalau misalnya tiba-tiba ada satu server yang mati, penyeimbang beban ini bakal secara instan ngalihin permintaan Anda ke server lain yang masih hidup. Anda nggak bakal sadar ada yang rusak. Ketiga, replikasi data ini disebar ke berbagai lokasi geografis. Dan keempat, semuanya diikat pakai jaringan interkoneksi berkecepatan super tinggi. Benar-benar toleransi kesalahan tingkat dewa. Sekarang mari kita sambungin keajaiban engineering ini sama teori akademik bentar aja. Buat Anda yang pernah belajar ilmu komputer, mungkin udah nggak asing sama taksonomi Flynn. Nah, dokumen sumber kita ngeklasifikasiin implementasi Google ini sebagai arsitektur MIMP, singkatan dari Multiple Instruction, Multiple Data. Kenapa gitu? Soalnya, di dalam data center Google, ada jutaan prosesor yang semuanya secara independen mengeksekusi instruksi yang beda-beda, pakai kumpulan data yang beda-beda juga, dan di waktu yang bersamaan. Ini tuh bisa dibilang bentuk paling murni dan paling ekstrim dari sebuah sistem MIMP. Kalau kita petain konsep akademik tadi, langsung ke wujud fisik perangkat kerasnya Google, kita bakal lihat kecocokan yang pas banget. Konsep share memory itu berwujud server multi-core fisik mereka. Konsep distributed memory berwujud ribuan cluster server. Pas kita bahas soal skalabilitas, bentuk nyatanya adalah kemampuan Google buat sekedar nambahin node baru ke jaringan kapan aja, tanpa harus matiin sistem. Dan toleransi kesalahan di dunia nyata diterjemahin jadi sistem replikasi GFS dan load balancer mereka. Teori dan praktik benar-benar jalan beriringan di sini. Sebagai penutup, saya pengen ngajak Anda ikutan eksperimen pemikiran nih yang diambil dari aktivitas kelas di dokumen kita. Coba deh posisikan diri Anda sebagai seorang cloud architect. Bayangin besok pagi Anda dapat instruksi gini. Kita harus ningkatin kapasitas seluruh data center ini 10 kali lipat. Pertanyaannya, dengan semua yang udah kita pelajarin barusan, gimana caranya Anda mencegah sistem baru ini biar nggak kena bottleneck sambil tetap mastiin miliaran pencarian terjadi secepat kilat? Coba direnungin deh, nyari jawabannya pasti bakal bikin Anda makin menapresiasi keajaiban di balik internet yang kita pakai tiap hari. Terima kasih ya udah nemenin saya membedah arsitektur luar biasa ini hari ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya.